Shalom saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Ledison Sadi. Saat ini saya rindu membagikan berkat-berkat rohani yang merupakan kebenaran firman Allah, karena itu adalah suatu kebutuhan utama dalam kehidupan iman Kristen. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 3. Inilah yang akan saya bagikan firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah suatu kehendak Allah. Ayat ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya berbuat baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu orang-orang yang perlu kita tolong, yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dalam ayat ini Yesus mengajarkan prinsip yang murni dalam berbuat baik. Berbuat baik yang sebenarnya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah ketika kita berbuat baik terhadap sesama, kita melakukan itu bukan untuk mendapatkan pujian dan hormat dari manusia, melainkan agar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita, di mana kita melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita mendapatkan semata-mata pujian hanya dari Tuhan dan berkat dari Allah, dan bukan mendapatkan pujian dari manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbuat baik, kita tidak perlu merasa kecil hati apabila orang lain tidak mengetahui kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau terhadap sesama manusia. Tetapi sebaliknya, kita harus berbesar hati karena kita telah melakukan kebaikan seperti yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain bukanlah supaya kita dinilai orang demi mendapatkan kebahagiaan dan pujian dari banyak orang. Kalau kebaikan yang kita lakukan supaya kita dinilai agar kita mendapat pujian dari banyak orang, maka itu bukanlah kebaikan yang diajarkan atau yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kebaikan yang dimaksudkan oleh Yesus untuk kita lakukan adalah kebaikan di mana kebaikan yang kita lakukan itu mendatangkan pujian dan berkat, hanya pujian bagi Allah dan berkat dalam kehidupan kita, bukan pujian dari manusia. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika ia berkata, jika kita berbuat baik, kita melakukan itu dengan tangan kanan, tidak usah tangan kiri mengetahuinya. Ini adalah suatu kebaikan yang murni, hanya Tuhan dan orang itu saja yang mengetahuinya. Melakukan kebaikan kepada sesama manusia adalah perintah Tuhan, dan itu adalah panggilan hati nurani, bukan untuk penonjolan diri di antara manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kebaikan yang disebut dengan kebaikan yang murni. Saudara, jika kita mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk berbuat baik pada sesama kita, maka marilah kita melakukannya. Karena banyak orang mempunyai kemampuan untuk berbuat baik, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sebaliknya juga, banyak orang mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kebaikan. Alangkah baiknya dan sangat dikehendaki oleh Tuhan kalau kita sebagai orang percaya dapat membantu orang lain jika kita mampu untuk melakukannya, sehingga mereka dapat tertolong dan mereka dapat mempermuliakan Allah. Ingatlah ini, hukum tabur tuai itu ada dan berlaku untuk siapa saja dan kepada siapapun tanpa terkecuali. Setiap orang diperhadapkan dengan yang namanya hukum tabur tuai ini. Orang yang menabur kebencian akan menuai kebencian.
Orang yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Orang yang menabur kebaikan akan menerima kebaikan juga. Orang yang menabur kemurahan akan menerima kemurahan juga. Itulah isi hukum tabur tuai yang dialami oleh setiap orang yang melakukannya. Saudara, memang perbuatan baik sulit untuk diingat orang. Sedangkan perbuatan jahat sedikit saja akan selalu dikenang selamanya. Ketika kita berbuat baik, melakukan hal yang baik, kadang hal-hal itu dilupakan orang dengan mudah. Sekalipun demikian, mari tetaplah berbuat baik di setiap perjalanan langkah hidup kita. Bukalah kedua tangan kita untuk merubah hal-hal yang perlu kita ubah. Jika ada yang belum baik, usahakanlah supaya menjadi baik. Yang tidak baik, usahakanlah supaya menjadi baik. Yang sudah baik, usahakanlah supaya menjadi lebih baik lagi. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun peristiwa itu, pasti ada bisa kita ambil hikmatnya. Tergantung bagaimana kita menilainya dan bagaimana kita memetiknya untuk menjadi suatu pelajaran bagi kita, agar kita dapat memiliki hidup yang lebih berarti selama kita berada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala hal yang kita alami dalam hidup ini, baiklah kita jadikan itu sebagai pelajaran dan kebaikan yang kita lakukan hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan dan motivasi bagi kita untuk kita melangkah di hari esok. Karena itu kita perlu berhati-hati dan tetap sadar di setiap langkah kita, agar kebaikan yang kita lakukan, yang kita buat kepada banyak orang, kelak kebaikan itu kita akan menerimanya sendiri dari Tuhan. Karena itu tetaplah jadi saluran berkat dan teruslah berbuat baik, sebab kebaikan akan selalu unggul dan orang yang berbuat baik akan selalu dikenang Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati senantiasa saudara dimanapun saudara berada. Shalom. Amin. Haleluya.